you must... Hai, gua di sini dan ini adalah rekap alur cerita film Korea berjudul Space Sweeper. Bercerita tentang sekelompok orang yang bekerja membersihkan sampah luar angkasa. Berlatar tahun 2092, bumi tidak layak lagi menjadi tempat tinggal manusia. Sehingga para peneliti mendirikan UTS, yaitu perusahaan yang menyiapkan luar angkasa dan planet lain menjadi bumi baru untuk bisa ditempati. Lantas bagaimana cerita lengkapnya? Simak video ini sampai habis. Pada tahun 2092, hutan lenyap dan gurun semakin meluas di bumi. Perusahaan UTS membangun rumah orbit baru untuk manusia. Namun hanya orang-orang kaya dan terpilihlah yang bisa menempati. Di tempat lain, Taiho sedang berada di pusat barang hilang milik UTS, yaitu gudang terintegrasi untuk melihat korban kecelakaan pesawat luar angkasa. Karena sebelumnya anaknya yang bernama Sunni hilang dengan ciri-ciri yang sama. Namun setelah dicek ternyata itu bukan anaknya yang hilang. Dan akhirnya Taiho kembali naik ke luar angkasa antar planet milik UTS. Sebagai informasi, pada film ini mereka menggunakan bahasa negara asal mereka masing-masing. Namun mereka tetap bisa berkomunikasi dengan alat penerjemah yang terpasang di telinga mereka. Kemudian scene berganti di distrik pemukiman UTS. Dengan keajaiban teknologi, manusia dapat hidup di luar angkasa. Di sana terlihat para reporter dari bumi datang untuk menemui pendiri perusahaan UTS yang bernama James Sullivan. Dia menjelaskan bagaimana UTS telah menggarap kehidupan di Mars. Namun saat itu salah satu reporter marah karena 95% populasi manusia masih tinggal di bumi, yang kini telah berubah menjadi seperti di neraka. Dan juga luar angkasa dipenuhi dengan sampah besi dari satelit luar angkasa. Di sisi lain, para pekerja pemburu puing mempertaruhkan nyawa untuk memperebutkan semua puing demi sesuap nasi. Di antara banyak pesawat pemburu puing, terdapat sebuah pesawat yang ditakuti akan kehebatannya dalam perebutan puing, yaitu pesawat Victory. Tim ini terdiri dari seorang pilot yang bernama Taiho, seorang teknisi handal yang bernama Tiger Park, dan Boobs yang merupakan robot militer yang telah diprogram ulang. Mereka ini dipimpin seorang kapten yang bernama Jang. Kini mereka berebut puing sampah dengan para pemburu lainnya. Karena kecerobohan dan keteledoran, mereka menabrak antena milik UTS. Setelah mengumpulkan puing, mereka kemudian menjualnya di pabrik satelit pengolahan limbah. Namun mereka tidak mendapatkan uang karena mereka menabrak antena satelit dan harus membayar denda. Di saat mereka sedang memperbaiki kerusakan pesawat, mereka menemukan seorang anak kecil yang berada di kantong udara kursi belakang pesawat. Kemudian mereka membawanya masuk ke dalam pesawat. Tanpa disengaja, Taiho dan teman-temannya melihat berita bahwa UTS terus mencari Dorothy, yaitu sebuah robot yang menanamkan bom hidrogen kecil di perangkat kerasnya. Dan Dorothy mempunyai wajah yang sama dengan anak kecil yang mereka temukan. Oleh karena itu, mereka ketakutan dengan anak kecil yang dianggap Dorothy. Setelah itu, Tiger mencoba menghubungi polisi untuk melaporkan terdapat kejahatan. Sementara Taiho mengambil tas yang dibawa oleh Dorothy untuk diperiksa. Pada tas itu terdapat ponsel dengan panggilan tak terjawab atas nama Kang Hainu alias Dr. Kang. Terlihat mata Dorothy memang seperti robot, dan dengan keajaibannya dia pun mampu menghidupkan tumbuhan yang sudah mati. Scene berganti yang memperlihatkan kru Victory yang sedang melakukan sebuah rapat khusus. Taiho mengetahui bahwa rubah hitam yang merupakan organisasi teroris dan penjaga luar angkasa sedang mencari Dorothy. Oleh karena itu, Taiho mempunyai sebuah rencana menjual Dorothy ke rubah hitam untuk mendapatkan uang. Dan yang lainnya pun menyetujui rencana dari Taiho ini. Kemudian mereka menghubungi rubah hitam atau Dr. Kang serta mengirimkan video Dorothy. Mereka bersepakat menukarnya dengan 2 juta dolar dan mengatur tempat untuk bertemu. Dr. Kang mengatakan Dorothy tidak akan meledak jika tanpa sebuah perintah. Rupanya Sullivan menyadap dan mengetahui rencana mereka serta mengincar Dorothy. Di sisi lain, Dorothy terlihat suka menggambar. Dia menggambar dinosaurus dan juga Tiger Park. Kemudian mereka bersiap-siap untuk bertemu dengan Dr. Kang. Namun tiba-tiba polisi datang dan mereka menyembunyikan Dorothy. Rupanya polisi datang karena sebelumnya Tiger melapor terdapat kejahatan. Polisi memasuki ruangan di mana Dorothy bersembunyi.
dan Taeho mempunyai rencana menyuap polisi. Bubs merekamnya dan Kapten Jang mengancam polisi bahwa dia akan melaporkannya. Oleh karena itu, polisi itu pun meninggalkan tempat mereka. Setelah itu, ketika Taeho dan Tiger bertemu Dr. Kang, terlihat para penjaga luar angkasa suruhan Sullivan memantau mereka dan bersiap untuk menembak. Dr. Kang memberikan uangnya, dan saat Dr. Kang memeriksa Dorothy, ternyata Dorothy tidak ada di dalam tas. Kini, Dorothy berada di tengah kerumunan orang-orang yang berpesta. Seketika musik terhenti dan semua pandangan tertuju kepadanya. Mereka mengetahui bahwa Dorothy adalah senjata pemusnah massal yang dilengkapi oleh bom mikro. Oleh karena itu, mereka semua ketakutan dan penjaga luar angkasa langsung menembaki Dorothy. Namun, dengan keajaibannya, Dorothy dapat mengeluarkan pelindung untuk menahan tembakan. Dan mereka langsung membawa Dorothy kembali ke dalam pesawat. Di pesawat, Dorothy menggambar Kapten Jang. Dan kini, mereka juga tahu nama Dorothy yang sebenarnya adalah Codename. Kemudian, Codename meminjam gunting kepada Taeho untuk memetik tomat. Rupanya, tanaman tomat yang dihidupkan Codename sudah berbuah. Setelah memetik, mereka menjual tomat kepada para pemburu puing. Dan karena keenakannya, tomat itu pun habis terjual. Setelah itu, Bubs mendandani Codename dan menceritakan tentang teman-temannya. Tiger Park, dulunya dia adalah bos geng narkoba yang menjual narkoba untuk membantu anak-anak miskin. Kapten Jang, dia pintar tapi pemarah dan dia juga mempunyai peledak di mulutnya. Sementara Taeho, dulunya dia adalah tentara anak-anak yang bertugas sebagai penjaga luar angkasa. Saat tugas, dia menembak para imigran, dan dia melihat bayi perempuan yang ibunya sudah mati. Menurut aturan, Taeho harus membuang bayi itu ke bumi, tetapi dia malah merawatnya dan menjadi seorang ayah. Sunny adalah nama bayi itu. Dia tidak bisa mendengar karena suara keras tembakan saat ibunya terbunuh. Taeho merasa bersalah, dan sejak itu dia tidak bisa lagi menyakiti siapapun. Dan Taeho dipecat dari penjaga luar angkasa serta diusir. Dia pun kemudian menjadi gelandangan yang tidak punya apa-apa. Kemudian saat Taeho berjudi, Sunny meninggalkannya. Dan tiba-tiba terdapat musibah karena tabrakan puing luar angkasa. Sehingga Sunny hilang di luar angkasa. Taeho pun mencoba meminta bantuan pesawat pencari. Namun dia tidak punya uang untuk membayar. Dan sampai saat ini dia masih berusaha untuk mencari Sunny. Saat masih bercerita kepada Codename, tiba-tiba Karum datang dan melihat Codename yang sedang didandani oleh Bubs. Kemudian saat itu juga ada panggilan telepon dari Dr. Kang. Taeho pun berlari untuk mengangkat telepon dan mengabaikan dua orang pria yang akan menyita pesawat mereka karena belum membayar hutang. Di telepon, Dr. Kang dan Taeho mengatur tempat dan waktu untuk bertemu kembali. Ternyata dua pria yang dia abaikan tadi menyita properti mereka termasuk pesawat. Sementara itu, saat hendak buang air ke toilet, Codename diculik oleh seseorang. Para kru Victory pun langsung mencari Codename yang menghilang. Tiger melihat penculik dan dia pun mengejarnya. Mereka berhasil mendapatkan Codename dan mengalahkan semua penculik. Ternyata penculik itu adalah Karum dan teman-temannya. Kini di antara mereka saling curiga, dan Kapten Jang ingin mereka untuk jujur. Kapten Jang mengatakan kalau Codename adalah manusia dan putri dari Kang Hainu. Dan dia juga mengetahui kalau Karum dan teman-temannya adalah anggota Rubah Hitam. Kemudian Karum pun menjelaskan bahwa Rubah Hitam bukanlah teroris. Mereka adalah organisasi lingkungan yang telah mengikuti program Mars sejak awal. Dan mereka merasa aneh jika bisa menghijaukan Mars yang terkenal tandus mengapa tidak bumi. Setelah itu Karum menceritakan bahwa Codename lahir dengan penyakit yang merusak saraf-sarafnya. Dan tidak ada obat apapun untuk penyakit itu. Sebagai usaha terakhir, Dr. Kang menyuntikkan robot nano. Keajaiban robot nano itulah yang membuat Codename bisa berjalan. Dan keajaiban lainnya adalah dia bisa membuat bunga yang sudah mati menjadi mekar kembali. Dan dia adalah satu-satunya harapan agar bumi bisa dihijaukan kembali. Jadi, Sullivan berencana untuk membawa Codename ke Mars untuk mengubah Mars yang tandus menjadi tempat yang indah. Dan bumi tidak punya kesempatan. Dan media juga menyiarkan kebohongan dari Sullivan. Setelah itu, Karum juga menjelaskan bahwa Codename tidak bisa dibunuh karena dilindungi robot nano. Robot nano hanya bisa mati pada suhu 200 juta derajat Celcius. Ada bom di dalam mesin gravitasi bumi di pabrik. Sullivan berencana membawa Codename ke sana dan akan meledakkan Codename dengan bom hidrogen yang ada di sana. Serta pabrik satelit akan menabrak bumi yang menyebabkan terjadinya bencana. Dan diperkirakan akan ada lebih dari 3 miliar penduduk bumi akan musnah.
Sementara itu, di luar terdengar suara tembakan yang berasal dari para penjaga luar angkasa yang berusaha mencari Codename. Taiho membawa Codename kabur melalui ventilasi, dan Kapten Zhang menyalakan pesawat bersiap membawa Codename kabur. Kemudian Taiho dan Codename berusaha untuk menaiki pesawat. Namun mereka dikejar oleh Camellia, salah satu penjaga luar angkasa terbaik. Saat itu Codename terjatuh dan berusaha dikejar oleh Camellia. Untung saja Tiger datang menyelamatkan Codename dan langsung membawanya ke pesawat. Kemudian mereka pun kabur. Namun para penjaga luar angkasa masih tetap memburu mereka. Karena merasa terdesak, mereka pun memasuki titik Lugranian, yaitu area puing luar angkasa yang dipenuhi dengan robot nano yang dapat merusak pesawat. Namun berkat keajaiban Codename, semua robot nano itu pun menjauh. Dan setelah itu Codename pun langsung pingsan. Mereka semua pun menjadi panik dengan hal itu. Untungnya Codename akhirnya bisa sadar kembali. Setelah berhasil keluar dari titik Lugranian, semua sistem pesawat kembali normal. Taiho bertanya kenapa Codename tidak menggambarnya. Ternyata dia sudah menggambar Taiho sebelum yang lainnya. Namun dia tidak memberitahu Taiho, karena menurutnya Taiho menakutkan. Kemudian Tiger memanggil Codename untuk dikeramasin. Taiho datang dan berebut dengan Tiger, hingga akhirnya Kapten Zhang lah yang turun tangan. Di sisi lain, Karum menghubungi mereka dan mengatakan bahwa kini dia bersama Dr. Kang, dan mereka pun mengatur untuk pertemuan. Akhirnya, Codename bisa bertemu dengan ayahnya. Sementara itu, Kapten Zhang menyadari terdapat ranjau EMP di sana, dan kini mesin pesawat dan semua sistem mati. Di luar, terdapat pasukan penjaga luar angkasa yang kini merangsek masuk ke dalam pesawat mereka, serta membunuh semua yang ada di sana, kecuali kru pesawat Victory dan juga Codename. Pasukan penjaga luar angkasa pun membawa Codename, sementara Sullivan menemui mereka bertiga. Ketika Kapten Zhang ingin meledakkan bom yang ada di mulutnya, Sullivan terlebih dulu mengambilnya dan lantas menghancurkannya. Kemudian Sullivan juga memberikan uang 4 juta dolar kepada Taiho untuk mencari Sunny, dengan syarat dia harus membiarkan rencana Sullivan. Dan akhirnya Sullivan pun meninggalkan mereka. Setelah itu Taiho mengambil uangnya, namun Kapten Zhang dan Tiger tetap ingin menyelamatkan Codename. Di sisi lain, bom telah diaktifkan dan Codename ditahan di sana, dan juga terdapat para penembak yang terus memantau pesawat Victory. Sementara itu, Taiho membayar pesawat untuk mencari keberadaan Sunny. Petugas mengatakan bahwa mereka akan menemukannya dalam waktu 24 jam. Sambil menunggu, Taiho melihat-lihat kenangan Sunny, dan dia mengingat perlakuannya terhadap Sunny. Dia pun berubah pikiran dan kembali bergabung dengan kru Victory. Akhirnya mereka pun bersiap-siap dan berangkat untuk menyelamatkan Codename. Para penembak pun saat itu langsung bertindak dan mengejar mereka. Kapten Zhang sendiri berusaha menembaki musuh dengan senjata laser rakitannya. Namun karena jumlah mereka terlalu banyak, Bubs beraksi membantunya. Dia menghancurkan pesawat musuh satu persatu. Dan akhirnya mereka dapat lolos dari kejaran musuh dan tiba di inti pabrik tempat Codename ditahan. Kemudian mereka pun berusaha menyelamatkan Codename. Namun ternyata bom tidak bisa dihentikan dan pasti meledak. Pabrik juga akan jatuh ke bumi. Dengan tekad yang luar biasa, mereka tidak menyerah hanya sampai di sini. Kemudian tiba-tiba Camellia datang dan menyerang mereka. Tiger menyuruh Codename untuk ke pesawat terlebih dahulu, dan dia pun bisa dengan bebas menghadapi Camellia. Tidak butuh waktu lama, Tiger pun dapat mengalahkan Camellia. Dan ketika mereka ingin meninggalkan pabrik, sistem mendeteksi bahwa terdapat 98 drone musuh mendekat. Kapten Zhang pun mengaktifkan saluran darurat dan menghubungi para pemburu puing lainnya untuk memberitahukan bahwa pabrik akan segera jatuh ke bumi. Oleh karena itu, semua pemburu puing bergegas untuk membantu mereka. Sementara pesawat Victory ingin menjauh dari titik ledakan sejauh 5.000 km untuk menyelamatkan Codename. Di tempat lain, para pemburu puing yang telah datang langsung bertempur dengan drone musuh. Namun tanpa disangka, ternyata pesawat Sullivan datang menyerang pesawat Victory untuk mendapatkan Codename. Saat mereka ingin mengaktifkan tenaga pendorong, ada sedikit kerusakan. Tiger pun meminta Bubs untuk menyalakan secara manual. Namun tubuh Bubs hancur karena diserang oleh pesawat Sullivan. Untung saja Kapten Zhang dapat menyalakannya dan tenaga pendorong pun dapat berfungsi. Scene berganti memperlihatkan penduduk bumi dan distrik UTS yang khawatir dengan tabrakan pabrik dengan bumi. Berita-berita pun juga bermunculan tentang kebohongan Sullivan selama ini.
Mereka pun berharap agar bencana ini dapat teratasi. Di sisi lain, ternyata sebelum meninggalkan pabrik, Codename sudah diserahkan kepada Pierre, salah satu kapten pesawat pemburu puing. Sedangkan pesawat Victory membawa bom ke dalam pesawat mereka agar pabrik tidak jatuh ke bumi. Ketika Sullivan akhirnya menyadari, bom pun meledak dan menghancurkan mereka semua di luar radius. Codename dan bumi pun akhirnya terselamatkan, sementara nasib kru Victory pun berhasil selamat, karena robot nano Lugradian yang tidak bisa dimusnahkan melindungi mereka, dan kelihatannya Codename lah yang mengerahkan robot nano tersebut untuk melindungi mereka. Setelah kejadian itu, perusahaan UTS meminta maaf karena telah menutup-nutupi proyek Superplane yang ternyata ingin menghancurkan bumi, dan juga memberikan kompensasi kepada pemburu puing yang telah menyelamatkan bumi. Dan kini Buzz memiliki bentuk tubuh yang baru, sedangkan Taiho dapat terhubung dengan Sunny dengan bantuan Codename. Sekarang Victory dan Codename telah menjadi keluarga baru, dan juga nampak bumi sudah ada perubahan. Namun Victory tetap berburu puing untuk memenuhi kehidupan mereka, hingga akhirnya film pun tamat. Твою мать!